Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang yang namanya fungsi pembacaan tabel, dimulai dari kita mengenal tabel lookup, vektor, dan juga lookup array. Mulai dari fungsi lookup, lalu tabel lookup, lalu lookup vektor, langkah membuat lookup vektor, lookup array, langkah membuat lookup array, sampai dengan contoh penerapan menggunakan lookup vektor dan juga menggunakan lookup array. Selamat berjumpa kembali di channel Andrea Rio. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi pembacaan tabel, yaitu VLOOKUP dan juga lookup. Tapi sebelumnya, kita harus mengenal dulu tentang yang namanya tabel lookup. Oke, tabel lookup nanti terbagi lagi menjadi lookup vektor dan juga lookup array. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa sih itu yang namanya lookup. Lookup itu digunakan untuk mengambil data dari suatu range referensi pada tabel lookup dengan melakukan percobaan data sel. Nah, untuk fungsi lookup, kita harus memahami dulu dalam penulisannya yang disebut dengan tabel lookup. Tabel lookup itu adalah tabel yang digunakan sebagai referensi data sel pada lookup fungsi, baik itu VLOOKUP maupun HLOOKUP, dan juga nanti bisa digunakan untuk choose. Nah, untuk tabel lookup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan lookup kolom, yang kedua ada yang disebut dengan data kolom. Apa itu lookup kolom? Nah, ini contohnya. Lookup kolom adalah tabel yang digunakan sebagai kunci untuk mencocokkan data sel ataupun judul daripada lookup. Nah, ini lookup kolom. Yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan data kolom. Data kolom adalah kolom-kolom yang memuat data-data yang akan diambil untuk digunakan di sel lain. Bisa contohnya yang ini data kolom untuk golongan, kita nanti buatkan name reference-nya. Lalu ini adalah data kolom gaji pokok, tunjangan, ataupun data kolom asuransi. Baik, untuk ke tabel lookup yang selanjutnya, bahwa dalam sebuah lookup itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan lookup vektor dan juga lookup array. Pada kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu untuk lookup vektor. Jadi, yang disebut dengan yang namanya lookup vektor, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengambil sel dengan mencocokkan rank referensi yang disesuaikan dengan rank hasil, di mana kedua rank merupakan vektor berukuran 1 kali n, ataupun n kali 1. Rumus formula untuk lookup vektor adalah seperti ini. Ya, untuk lookup vektor. Di sini jelaskan bahwa lookup value adalah sel yang akan dicocokkan dengan lookup vektor. Sedangkan lookup vektor adalah sel referensi yang dijadikan acuan mengambil data. Sedangkan result vektor adalah sel yang diambil nilainya dengan melakukan penyesuaian dengan lookup vektor. Oke. Nanti kita akan coba mempraktekannya secara langsung. Ya, nanti di Excel contohnya ini untuk penulisan lookup vektor, lookup, ya. Lalu sel C5 ini sebagai lookup value-nya. Lalu golongan gaji ini sebagai lookup vektornya. Sebelumnya kita sudah membuatkan terlebih dahulu tabel
reference-nya ataupun tabel lookup-nya, dan juga ada juga di sini tabel gaji pokok ataupun data kolom daripada tabel vektor. Oke, untuk langkah daripada lookup vektor, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi yang pertama kita buatkan dulu rank name daripada tabel lookup-nya, lalu setelah itu buatkan formula lookup-nya, setelah itu barulah kita akan mengisikan field daripada lookup vektor tersebut. Oke, kita langsung saja di Microsoft Excel untuk contoh dan penjelasan prakteknya. Baik, di sini saya sudah memiliki data, yaitu tabel gaji karyawan di PT ABCD, dan juga ada data gaji pokok sesuai dengan golongannya, tunjangan juga sesuai dengan golongannya. Ada 4 golongan di sini. Ya, jadi contohnya kita akan ambil data sel gaji pokok dengan mencocokkan golongan dari 5 pegawai yang ada dalam tabel menggunakan lookup vektor. Langkah yang pertama berarti kita membuat dulu name rank dari tabel lookup. Oke, ini golongan sebagai kuncinya, berarti kita blok terlebih dahulu. Untuk yang ini sebagai referensinya, kita buatkan misalnya ini adalah golongan. Ya, arahkan kursor ke bagian sel, golongan, lalu enter. Berarti kalau sudah seperti ini, di dalam name box, ini sudah menjadi name rank bahwa itu namanya adalah golongan. Dari mulai B12 sampai dengan B15. Yang selanjutnya untuk data kolomnya, saya akan buatkan yaitu yang pertama gaji pokok. Nah, saya akan blok lagi untuk di sel C12 sampai sel C15. Lalu di name box-nya saya buatkan di sini untuk name rank-nya adalah gaji pokok. Gaji pokok. Seperti ini. Oke. Lalu enter. Udah. Lalu yang ini juga saya buatkan. Saya blok lagi. Ini adalah tunjangan. Tunjangan. Enter. Oke. Yang ini juga saya buatkan sebagai asuransi. Asuransi untuk name rank-nya. Ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya berarti untuk mengambil data sesuai dengan golongan dari tabel golongan ini, kita tinggal buatkan saja ataupun tinggal membuat sebuah formula lookup-nya, yaitu sama dengan lookup. Ini contoh untuk penggunaan lookup vektor. Ya. Contoh penggunaan yaitu lookup vektor. Lookup sama dengan kuncinya adalah di sini. Ya, C5 sebagai lookup value-nya, koma, lalu lookup vektornya tadi kita sudah buatkan yaitu golongan. Tinggal panggil saja golongan. Nah, seperti ini. Golongan, koma, lalu result daripada vektornya. Kita akan mengambil apa? Gaji pokok, tunjangan, atau asuransi. Oh, ternyata adalah gaji pokok. Berarti tinggal panggil saja name rank daripada gaji pokok. Seperti ini. Kurung tutup, enter. Ya. Oke, tinggal tarik ke bawah seperti ini. Selesai. Ya. Jadi semuanya gaji pokok menyesuaikan daripada golongan yang ada pada kode golongan. Itu. Kita ulangi lagi untuk yang tunjangan. Tadi kita udah buatkan name rank-nya tunjangan, berarti di sini rumus formulanya sama dengan lookup, kurung buka, lookup value-nya tetap sebagai key-nya yang ini, koma, lalu lookup vektornya, yaitu tadi kita udah buatkan golongan, koma, lalu selanjutnya adalah yang akan kita munculkan result vektornya adalah tunjangan. Berarti di sini tinggal masukkan tunjangan. Nah, ini kurung tutup, enter. Nah, ini juga sudah menyesuaikan. Tinggal copy sel saja. Yang asuransi pun sama seperti itu. Ya. Lookup, lalu key-nya yang ini, koma, lalu lookup vektornya adalah golongan,
koma, dan juga result vektornya adalah asuransi. Oke, tutup, enter, seperti ini. Ya, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, itu untuk yang namanya lookup vektor. Tapi ada juga yang menggunakan lookup, ya, tetapi dia tidak menggunakan sesuai dengan lookup vektor. Misalnya seperti apa? Contoh seperti ini. Sama dengan lookup, dia tidak membuat dulu name rank, ya. Jadi lookup, lalu kuncinya, koma, lalu kan di sini sebagai lookup vektor. Nah, dia tidak menggunakan yang namanya ataupun melewati langkah pembuatan name rank. Jadi dia langsung tarik seperti ini, ya, tarik seperti ini. Ini karena kita udah memilikinya namanya golongan. Misalnya dari C, dari B12 sampai dengan yaitu B15. Seperti ini, koma, lalu result vektornya. Ya, result vektornya gaji pokok. Ya, dia akan blok yang ini. Ataupun ininya bukan gaji pokok karena tidak dibuatkan name rank, berarti ini adalah C12 sampai dengan C15. Seperti itu. Kurung tutup. Enter. Ya. Seperti ini pun bisa, ya. Seperti ini pun bisa. Tapi kalau kita copy cell ke bawah, ya. Nah, ini akan otomatis dia akan mengcopy cell-nya, yaitu meneruskan daripada tadinya adalah sel B12, B15 menjadi B13, B16. Adapun yang mengakalinya seperti ini, dia dibuatkan sebagai absolut. Ini bisa kalau seperti ini, absolut, absolut, semuanya. Nah, sehingga di copy cell dia akan menghasilkan nilai yang sesuai daripada tabel referensinya. Tapi itu tidak sesuai dengan aturan ataupun penulisan rumus formula untuk lookup vektor di Microsoft Excel. Ya, ini hanya trik logika saja seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita sudah bahas tadi lookup vektor dan contohnya. Yang selanjutnya untuk lookup, cara yang keduanya ataupun keduanya juga ada yang disebut dengan yang namanya lookup array. Yang akan sedikit berbeda dengan yang namanya lookup vektor. Bahwa lookup array ini ya kan digunakan untuk mengambil sel dengan mencocokkan data pada suatu array, di mana array berukuran 2 kali n. Kalau tadi array-nya untuk lookup reference-nya 1 kali n ataupun n kali 1, kalau ini adalah berukuran 2 kali n ataupun n kali 2. Jadi array yang berukuran n kali n akan disesuaikan dengan melakukan partisi menjadi array berukuran 2 kali n baris awal dan akhir ataupun n kali 2 untuk kolom awal dan akhir. Ya, seperti itu. Nah, ini formulanya. Kita contohkan. Formulanya sama dengan lookup, kurung buka, lookup value, array. Ya, kalau tadi adalah vektor, jadi kita ada lookup value, lalu juga ada lookup vektornya, dan juga yang selanjutnya. Nah, kalau untuk lookup array hanya berupa seperti ini, lookup, kurung buka, lookup value, array. Apa itu yang disebut dengan lookup value? Adalah sel yang akan dicocokkan dengan array. Array yang sudah kita buat dulu sebelumnya. Lalu, array adalah rank yang digunakan untuk melakukan pencocokan data. Jadi kita buat dulu nanti tahapannya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini untuk lookupnya, lookup sel C28, array gaji. Jadi ini nanti kita buatkan dulu untuk array value-nya. Nah, untuk langkahnya, lookup array, ya, yang pertama kita buatkan array terlebih dahulu dari suatu tabel. Setelah itu, barulah buatkan formula lookup array pada sel pertama tabel. Lalu setelah itu, melakukan autofill. Oke, contoh kasus masih sama seperti ini. Kita akan coba langsung di Microsoft Excel. Baik, di sini sudah ada data seperti yang tadi, ya, tabel gaji karyawan untuk PT ABCD. Nah, di sini juga untuk tabel referensinya sudah ada, yaitu kode golongan, gaji pokok, tunjangan, dan juga asuransi. Nah, kita akan mengelookupkan untuk gaji pokok, tunjangan, asuransi sesuai dengan golongannya.
Langkah yang pertama tadi untuk lookup array ya, di sini kita akan buatkan terlebih dahulu lookup ataupun tabel array-nya. Oke, karena kita butuh 1, 2, 3, berarti kita butuh 3 tabel array. Oke. Yang pertama, saya buatkan dulu untuk gaji pokok. Ini kita blok. Range yang ini kita blok. Dari, ingat ya, golongan sampai dengan gaji pokok. Jangan sampai ke tunjangan. Hanya sampai gaji pokok. Nah, ini kita masukkan ke dalam name box-nya. Ini adalah tabel ataupun array gaji pokok ataupun gapok. Array gapok. 1. Ya. Oke, yang kedua, saya buatkan lagi yang ini. Di bloknya dari kode golongan sampai ke tunjangan, ini namanya adalah array tunjangan. Lalu yang selanjutnya, saya buatkan lagi dari golongan sampai ke asuransi. Ini adalah array asuransi. Oke, jadi kita sudah punya 3 yang namanya array tabel yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita tinggal membuatkan rumus formulanya di sini untuk autofill langsung ke gaji pokok, tunjangan, dan juga asuransi. Oke, di sini berarti tinggal buatkan sama dengan lookup kurung buka, karena kita menggunakan array yang berarti pakai yang ini. Lookup value, value-nya tetap kuncinya dari golongan, koma, lalu array-nya. Nah, kita akan menampilkan gaji pokok. Berarti tadi yang kita buat adalah array gaji pokok. Yang ini, yang kedua. Oke, seperti ini. Kurung tutup, enter. Ya. Jadi, itu untuk pembuatan lookup menggunakan array. Tunjangan pun sama. Ya. Tunjangan pun sama dengan lookup, kurung buka, key-nya yang ini untuk lookup value, koma, lalu array-nya adalah array yaitu tunjangan, berarti yang bawah. Ingat, kalau kita milihnya yang asuransi, kenapa harus tadi pembuatan array-nya pada saat pemblokan itu menyesuaikan sampai ke gaji pokok, tunjangan, dan juga asuransi. Karena itu sebagai nilai daripada array-nya. Jadi kolom sebelah kanan itu digunakan sebagai value daripada array-nya. Jadi kalau ininya array-nya bukan array tunjangan, yang kita pilih array asuransi, ya makanya akan munculnya adalah seperti ini, ultimate. Gitu. Jadi ini adalah array, yaitu tunjangan. Oke, seperti ini ya. Jadi tadi kita buatkan ya. Di sini ini adalah array gaji pokok, ini array tunjangan, dan juga ini array asuransi. Nah, untuk array asuransi pun sama. Lookup, kurung buka, lookup value-nya yang ini, koma, lalu setelah itu array-nya adalah array, yaitu asuransi. Kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Ya. Jadi itu tadi penjelasan untuk yang namanya lookup dengan menggunakan array ataupun lookup dengan menggunakan yang namanya vektor. Sama saja, yang paling penting kita memahami cara pembuatan tabel lookup-nya terlebih dahulu, yaitu ada yang disebut dengan yang namanya lookup kolom dan juga ada yang disebut dengan yang namanya data kolom gitu. Jadi kita harus paham terlebih dahulu untuk tabel lookup reference-nya.